dari formula ini itu melalui 2 tahap manipulasi. Tahap yang pertama ya adalah menganggap yang ini nih, Z kuadrat kali sigma kuadrat ya sama dengan 1. itu ya. Jadi Slovin itu ya ini nakal dia mau ke Sohor begitu ya. Nah, buat ini sebagai 1. Nah, tatkala itu ya Z kuadrat sigma kuadrat oleh Slovin itu dianggap sebagai 1. Sehingga N menjadi begini. Ya. Tuh. Jadi begitu yang pembilang ini dibuat 1, ini dibuat 1, maka rumusnya jadi begini. Ya. Nah, yang kedua kenakalannya itu di sini. Slovin menganggap N kurang 1 itu dapat disubstitusi oleh N. Jadi artinya N cukup besar. Ya. N harus cukup besar sehingga ya N besarnya harus cukup besar sehingga N besar kurang 1 bedanya dengan N besar kecil sekali. Ya. Jadi itu di satu pihak harus cukup besar, tapi di lain pihak harus cukup kecil sehingga kita tidak jatuh kepada desain pada sampling desain dengan populasi tak berhingga. Nah, dari kedua tahap ini didapatlah ini formula Slovin itu. Tuh ya. Begitu ya lahirlah Slovin itu. Tapi betul-betul dia nakal Slovin itu. Dia menyembunyikan ya tahapan-tahapan itu. Nah, orang yang tidak teliti ambil saja. Ya memang sederhana ini enak ini ya. Enak dipandang. Tapi tidak enak dimakan ini, enak dipandang saja. Gitu ya. Nah. Ya. Hati-hati kalau ada rumus yang sederhana, di balik kesederhanaan itu ada biaya yang mahal yang harus kita bayar. Nah, Slovin itu tidak membuka itu. Apa biayanya agar supaya ini dapat digunakan? Wah, mari kita lihat ya selanjutnya. Mari kita lihat. Konsekuensi penggunaan formula Slovin terletak pada kerepresentatifan sampel. Artinya ia menyangkut masalah penaksiran min populasi atau penaksiran proporsi populasi. Ayo kita lihat ya. Ayo kita lihat. Ya. Kalau didasarkan pada kerepresentatifan sampel berdasarkan min populasi, apa yang terjadi? Ini yang terjadi nih, 5 poin ini. Ya. Kerepresentasi sampel berdasarkan min populasi. Dalam kasus ini membuat ini sama dengan 1 sukar dipenuhi. Ya. Dan bahkan menyesatkan. Mengapa menyesatkan? Nah, sebab bila kita tahu nilai sigma atau tahu nilai taksirannya, maka tingkat kepercayaan 1 minus alfa menjadi di luar kendali kita. Padahal alfa itu adalah hak kita untuk menentukannya. Bukan ditentukan oleh rumus. Ini ya. Begitu juga kalau tingkat kepercayaannya itu kita patok, kita inginkan sekian, maka giliran sigma yang tidak terkontrol. Padahal sigma adalah hak milik populasi. Ya, kita tidak bisa intervensi tentang nilai sigma. Ya, saya berikan contoh nih. Misalkan kita tahu sigma sama dengan 1. Ini berarti Z sama dengan 1. Dengan demikian, tingkat kepercayaan yang bersesuaian dengan titik kepercayaan Z sama dengan 1
adalah 68,27%. Apa betul begitu? Tidak. Tidak ya. Tingkat kepercayaan kita patok. Saya mau sekian. Nah, ini sudah dipatok oleh rumus. Anda itu tidak boleh mematok ke nilai kepercayaan seperti yang Anda inginkan. Nih, tingkat kepercayaan sekian. Nah, gitu ya. Atau sebaliknya, misalkan kita patok tingkat kepercayaan 90%, yang berarti alfa 5%. Maka Z sekian, atau Z kuadrat ini, artinya sigma kuadrat sekian. Ini absurd. Absurd, mengapa? Karena sigma kuadrat itu milik populasi, kita tidak tahu. Ya, jadi tatkala kerepresentatifan sebuah sampel didasarkan kepada penakhiran min populasi, penggunaan Slovin formula benar-benar sangat menyesatkan. Ya, nah, sekarang bagaimana kalau kerepresentatifan itu didasarkan kepada proporsi populasi? Ayo kita lihat. Ada 3 poin yang harus kita amati. Tatkala kerepresentatifan sampel didasarkan kepada penaksiran proporsi populasi, ya, seperti dalam Slovin, maka Z kuadrat sigma kuadrat 91 berakibat Z kuadrat dikalikan P dikalikan 1 minus P sebelah 1. P-nya antara 0 dan 1. Nah, persamaan ini ya, persamaan ini nih itu satu-satunya solusi yang mungkin dan praktikal adalah P 0,5. Artinya menganggap sigma berharga maksimal. Nah, kalau begitu, karena P 0,5, maka Z sama dengan 2. Nilai Z ini bersesuaian dengan tingkat kepercayaan 95,44% atau alfa 4,56%. Wah, dipatok lagi kita. Ya. Begitu. Itulah kawan-kawan akibat yang harus ditanggung apabila formula Slovin digunakan untuk menentukan ukuran sampel N tatkala kerepresentatifan sampel didasarkan kepada penaksiran proporsi populasi. Jadi pada kasus apapun, please stop menggunakan Slovin. Ya. Itu. Nah, beberapa catatan penting ini coba ya. Lagi adalah sesat apabila formula Slovin digunakan untuk menentukan ukuran sampel N tatkala kerepresentatifan sampel didasarkan pada penaksiran min populasi. Jelas tidak bisa. Akibatnya apa? Akibatnya kalau di dalam kuesioner yang kawan-kawan buat ya ada pertanyaan misalkan saja yang berskala interval atau rasio, seperti kita bertanya tentang tinggi badan, kita bertanya tentang usia, kita bertanya tentang penghasilan. Itu semuanya adalah variabel-variabel berskala interval atau rasio. Nah, kemudian digunakan Slovin, sudah sesat. Ya, sudah. Slovin menyesatkan. Jadi begitu di dalam kuesioner itu ada pertanyaan itu, wah, bahaya sekali. Ya, dalam hal kerepresentasian sampel berdasarkan pada proporsi populasi, formula Slovin dapat digunakan untuk menentukan N dengan syarat yang akan membuat gerak intelektual kita menjadi amat sangat terbatas. Ya, nah ini syaratnya. Yo, kalau mau menggunakan Slovin ya dengan ukuran kerepresentasifannya berdasarkan kepada proporsi. N cukup besar sehingga N-1 dianggap sama dengan 1. Namun N juga cukup kecil sehingga populasi tidak dapat dipandang sebagai populasi tak berharga. Titik kepercayaan Z dan
SD populasi dianggap memenuhi Z kuadrat, sigma kuadrat sama dengan 1. Dan ini absurd. Ya. SD populasi dianggap sama dengan 0,5. Ya. Dan tingkat kepercayaan dianggap sama dengan 95,44%. Nah, jadi apabila survei dilakukan menggunakan kuesioner, maka Slovin formula akan menyesatkan tatkala di dalam kuesioner tersebut terdapat variabel berskala interval atau rasio dengan standar deviasi lebih dari 0,5. Persyaratan ini tidak memungkinkan kita menggunakan Slovin. Ya. Nah, silakan, ada pertanyaan sampai sini? Ya, Mas Nuhung. Silakan Bapak Ibu. Sangat luar biasa sekali Prof. Penjelasannya sampai sejauh ini. Ada lagi Prof? Boleh Prof? Silakan Pak Mas Indra. Prof, kalau mengenai jumlah sampel yang Cochrane formula Prof, itu ya? dari Harvard ya, kalau nggak salah ya. Saya pernah lihat bukunya tahun 60-an itu. Itu sama juga, dia pakai kalau nggak salah Z P kali Q per E kalau nggak salah atau apa. Itu generik juga Prof. Oke. Nah, di buku Cochrane itu diutarakan berbagai sampling design. Ya. Jadi itu tinggal lihat variansi X bar-nya saja. Kemudian variansi X bar itu disubstitusikan ke formula generik yang pertama yang kita buat tadi. Itu ya. Tapi di dalam kelas ini kita hanya membatasi kepada populasi berhingga dan sampling tanpa pengembalian. Itu. Ya. Jadi di sana. Untuk desain yang lain silakan baca Cochrane. Itu buku bagus. Ya. Oke. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Masih ada yang lain? Prof, izin tanya, Prof. Silakan. Berarti, Mbak Lia, ya silakan Mbak Lia. Ya baik, Prof. Tadi Prof sampaikan berarti kalau ada kuesioner dengan skala interval dan rasio di dalam suatu kuesioner untuk mencari data di lapangan menggunakan Slovin ini kan berarti sudah salah besar. Nah, kalau misalkan di luar skala ini, Prof, apakah tetap dikatakan salah besar atau masih dapat dipertimbangkan atau seperti apa? Terima kasih, Prof. Baik, Mbak Lia, bagus sekali. Mbak Lia itu dari mana tadi, Mbak Lia? Samarinda, Prof. Samarinda. Di sana ada universitas apa namanya? Ada dari Warman, kalau yang negeri kalau saya dari Muhammadiyah, Prof. Oh, dari Muhammadiyah ya. Itu dari sana ke Berau jauh nggak, Mbak Lia? 36 jam kalau tidak salah, Prof, kalau lewat darat. Oh, gitu ya. Nah, saya dapat undangan dari Berau. Oh ya, naik pesawat saja, Prof. Ya, belum saya penuhi. Ya, baik pertanyaannya. Jadi begini Mbak Lia ya. Nah, oleh karena itu harus hati-hati ya. Nah, apa namanya? Slovin, maaf. Formula generik ini ya, itu harus betul-betul diterapkan secara berhati-hati ya. Nah, pada dasarnya begitu nilai sigma ya, kayak lagi nilai sigma populasi itu diambil dari nilai sigma terbesar ya dari pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Misalkan saja kuesionernya ada 10 pertanyaan ya. Katakanlah pertanyaan pertama itu berskala interval atau rasio ya. Pertanyaan kedua, ketiga dan sampai ke 10 itu ada yang berskala nominal, ada yang berskala ordinal ya. Nah, itu kita satukan menjadi, kita pecah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah yang berskala interval dan rasio. Kelompok yang kedua adalah yang berskala
nominal atau ordinal. Ya. Nah, khusus untuk mereka yang senang dengan menggunakan Likert scale, ya, saya sangat menganjurkan, ya, saya sangat menganjurkan untuk menghindari penggunaan Likert scale itu. Ya, Likert scale itu sudah lama itu diciptakan oleh Likert. Ya, sebelum berkembang komputer. Jadi itu Likert scale itu diciptakan oleh Likert dengan maksud mempermudah kerja para peneliti yang pada waktu itu software statistik belum berkembang, komputer belum berkembang, kalkulator sudah ada. Jadi itu maksudnya. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi informasi, teknologi komunikasi, kemajuan komputer, nah lebih baik menggunakan skor ketimbang Likert scale. Nah, Likert scale biasanya mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Lebih baik pakai skor. Berikan skor. Ya, apakah Anda setuju? Kalau sangat setuju 100 atau 10 gitu. Kalau sangat tidak setuju 0. Berikan itu. Mengapa saya anjurkan begitu? Karena bukan itu saja ya, bukan karena alasan komputasi, bukan. Ya, lebih karena struktur data. Ya. Silakan Mbak Lia lakukan survei. Atau kalau perlu Mas Ruhung ini teman-teman ini semua diundang untuk bergabung di mana? Di CKI, di CKI TLP Research Group ya. Nah, yang diundang kalau ada yang berminat silakan kontak saya. Baik, nanti kami tawarkan Prof di grup Prof. Siap-siap. Terima kasih Mas Ruhung. Nah, Mbak Lia ya begitu. Mengapa saya anjuran jangan gunakan ke scale tapi gunakan skor? Karena ya informasi terutama intercorrelation ya berbasis skor itu lebih murni ketimbang berbasis Likert scale. Ini informasinya ya gitu. Jadi dengan Likert scale itu banyak informasi yang terbuang percuma, hilang. Tapi kalau pakai skor, wah informasinya mantap itu. Ya. Nah, itu. Kembali ke pertanyaan Mbak Lia tadi. Kalau di dalam kuesioner itu ada pertanyaan berskala interval atau rasio dan juga ada pertanyaan yang berskala nominal atau ordinal, maka sigma di dalam formula generik itu yang diambil adalah sigma terbesar dari setiap pertanyaan itu. Ya. Nah, cara menghitungnya berbeda antara pertanyaan berskala interval dan rasio dengan pertanyaan yang berskala ordinal atau nominal. Begitu ya. Nah, kalau berskala nominal, maka P maksimal ada 0,5. Ya, 0,5. Dengan demikian, sigmanya itu sudah akan 0,5. Sudah fix. Tapi begitu kita bicara skala interval atau rasio, sigmanya itu tidak fix. Ini ya. Jadi itu betul-betul harus hati-hati. Ya. Nah, jadi begitu saja Mbak Lia ya. Mana yang maksimal gunakan untuk dimasukkan ke dalam formula generik. Bagus, ini pertanyaan bagus sekali ya. Pertanyaannya bagus-bagus dan berbobot-bobot ya. Mas Nuhung silakan. Ada lagi? Izin Prof, boleh Prof?
Silakan. Mas apa nih? Dari mana nih?